Oke, untuk kali ini kita akan membahas kembali LKS halaman 58 tentang muatan listrik. Jadi sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang atom ya. Jadi gambar atom. Nah, ini nanti penjelasannya tidak akan jauh-jauh dari atom juga. Jadi sebenarnya dari awal penjelasan sampai selanjutnya nanti ada hubungannya semuanya. Jadi muatan listrik ya, ada muatan positif dan ada muatan negatif. Jadi seperti apa muatan listrik positif itu dan seperti apa muatan listrik negatif, kemarin sudah saya jelaskan cara kenapa sebuah benda itu dapat bermuatan listrik. Ada karena penggosokan, ada karena penyentuhan, ada karena induksi. Nah, terus kemudian bagaimana muatan listrik benda tersebut, apakah positif atau negatif? Jadi, sebuah benda akan bermuatan positif. Jadi awalnya benda itu memiliki muatan positif dan negatif. Jadi rata tapi tidak tertata. Nah, sebuah benda dikatakan bermuatan positif ketika elektron, jadi elektron itu bisa disimbolkan dengan E dicoret atasnya, itu berpindah. Jadi sebuah benda sebenarnya mempunyai elektronnya berpindah tempat, sehingga sebuah benda itu akan jadi benda normal, benda yang tidak ada listriknya atau tidak kelihatan listriknya, itu adalah benda yang elektron dan protonnya sama. Proton kemarin apa? Proton yang bermuatan positif. Elektron adalah muatan negatif. Nah, ketika suatu benda yang elektron dan protonnya sama, terus elektronnya berpindah, otomatis protonnya akan lebih banyak dari elektron. Nah, ini dia. Ketika proton yang positif lebih besar dari elektronnya, maka benda itu akan bermuatan listrik positif. Sedangkan sebuah benda akan disebut bermuatan listrik negatif ketika ada elektron yang menuju benda tersebut. Jadi awalnya elektron sama proton itu sama. Ingat, suatu benda yang normal, elektron dan protonnya sama. Tapi ketika benda tersebut mendapat beberapa elektron, maka elektronnya akan lebih besar dari proton, sehingga menyebabkan benda tersebut kelebihan elektron atau bermuatan listrik negatif. Itu kasusnya sama dengan misalkan kita menggosokkan kaca ke kain sutra. Nah, nanti elektron dari kain sutra akan berpindah ke kaca, sehingga kain sutranya menjadi bermuatan positif. Jadi ingat, benda yang kehilangan elektron, nanti benda tersebut menjadi benda positif, sedangkan benda yang mendapatkan elektron, benda tersebut akan berubah menjadi benda negatif muatannya ya. Terus selanjutnya ada namanya, nah, untuk mengukur besarnya muatan suatu benda bisa digunakan alat yang bernama elektroskop. Jadi tulisannya elektroskop. Bentuknya seperti ini alatnya. Apakah ada aslinya? Ada. Bentuknya macam-macam. Nanti bisa kalian kalau penasaran bisa searching di Google elektroskop. Nah, itu benda untuk mengukur muatan, bukan mengukur sih, mengetahui benda itu bermuatan netral, apa muatan positif atau negatif. Bagaimana cara kerjanya?
Jadi yang harus diingat ketik ini kurang lebih digambarkan sederhananya ini loh, elektroskop itu. Jadi yang ini, bagian ini. Seperti orang ini ya. Jadi suatu benda yang bermuatan ataupun tidak didekatkan di kepala elektroskop. Nanti ketika benda tersebut adalah benda positif, saya tulis di sini ya. Ketika benda yang mau diukur adalah positif, nanti elektron yang ada di bawah ini akan naik ke atas. Sehingga ingat, kalau elektron berpindah berarti tinggal yang bagian bawah ini tinggal positif. Ketika dia positif, berarti nanti kakinya akan mengembang. Maksudnya apa mengembang? Jadi bagian ini, kaki ini bisa mengembang jadi jauh, bisa mendekat jadi rangkat seperti ini. Nah, tapi ketika benda yang didekatkan adalah benda positif, nanti kakinya akan mengembang. Jadi semakin jauh kaki-kakinya. Terus kalau bendanya negatif, bermuatan negatif, kaki-kakinya akan mendekat. Ini ya yang harus diingat. Ini sering muncul pertanyaan ini. Jadi nanti dimunculkan benda elektroskop ketika normal itu seperti apa, terus ada gambar yang menunjukkan kakinya merenggang. Berarti benda yang didekatkan pasti positif. Kalau kakinya mendekat jadi rengket seperti ini, berarti nanti itu muatannya bendanya adalah negatif. Itu. Jangan lupa untuk dicatat ya. Selanjutnya pembahasan tentang hukum kolom. Jadi ini pembahasan LKS halaman 59 tentang hukum kolom. Apa itu hukum kolom? Hukum kolom itu adalah muatan listrik yang terjadi antara dua benda. Jadi, nanti ada dua benda yang saling didekatkan. Nah, ketika dua benda saling didekatkan dan benda tersebut memiliki muatan, ada dua kemungkinan. Yang pertama akan tarik-menarik. Kenapa benda tarik-menarik? Ingat, benda tarik-menarik ketika salah satunya bermuatan positif, salah satunya bermuatan negatif. Yang mana yang harus positif, mana harus negatif? Terserah, pokoknya salah satu harus positif, satu negatif. Yang kedua, nanti akan tolak-menolak. Bagaimana kondisi ini ketika bendanya sama-sama positif atau sama-sama negatif? Positif dengan positif, negatif dengan negatif. Nanti otomatis mereka tolak-menolak. Tolak-menolak gimana toh? Kalau kamu pernah bermain dengan dua buah magnet, itu dua magnet itu kalau didekatkan pasti saling menolak. Jadi yang satu bisa geser itu loh. Itu tolak menolak. Karena apa? Karena muatan listriknya sama. Terus kalau ada soal seperti ini, bagaimana mengerjakannya? Ini namanya disebutkan di situ. Berapa besar muatan itu jika gaya interaksi yang timbul 6,4 Newton? Oh, ini soal lanjutan. Oke, saya carikan dulu soal lainnya.